Pemirsa, kita teruskan acara kita. Sekarang ke Febri lagi soal pencucian uang tadi. Pekan lalu di sini diskusi kita itu undang-undang pencucian uang itu sebetulnya tujuannya dibikin dulu itu atau memori patolitiknya itu seperti apa sih? Karena banyak yang tidak sepakat kalau ternyata siapapun yang menerima uang itu dianggap terlibat pencucian uang dan bahkan jadi barang bukti. Bahkan ada perempuan muda Maharani misalnya 10 juta diambil lagi dan seolah-olah dia terlibat pencucian uang walaupun bukan jadi terdakwa. Kedua ya, apakah pasal 2 atau pasal 69? Pasal 2 mengatakan bahwa harus ada kejahatan terlebih dahulu. Dan memang sejarahnya pencucian uang itu dibikin adalah orang yang mempunyai uang dari tidak pidana haram tersebut. Kemudian di Amerika itu menyalurkan ke berbagai tempat, dicuci dalam bentuk saham, bentuk macam-macam, dan kemudian dia dari uang kotor kembali ke dia jadi uang bersih. Bukan uang yang dikasih dan kemudian lepas. Ya, kita takut kalau penafsiran ini keliru, akan banyak orang yang tidak bersalah terkena. Ya, terima kasih. Memang ini menarik sekali ya. Kami kawal sejak proses Undang-Undang 8 tahun 2010 itu dibahas, yang akhirnya disahkan pada bulan Oktober 2010. Undang-undang ini cukup memberikan harapan, apalagi tadi juga sudah kita diskusikan cukup panjang, undang-undang partai politik, undang-undang yang terkait dengan pemilu itu gagal sebenarnya meminimalisir potensi penyimpangan yang terkait dengan dana politik itu. Sehingga APBN kita dirampok, kewenangan disalahgunakan untuk banyak hal, dan kasus-kasus korupsi silih berganti. Sejumlah politisi sudah kena, dan ada banyak yang lain. Nah, ada 3 buku yang kita kumpulkan yang diterbitkan oleh PPATK yang di dalamnya ada mulai dari naskah akademik, rancangan undang-undang dalam versi awal sampai pembahasan rinci di DPR. Satu buku itu tebalnya sekitar 1.200 halaman dan kita mempelajari itu dalam satu tim karena kita yakin bahwa undang-undang pencucian uang ini adalah satu paket penting untuk pemberantasan korupsi. Memang ada 25 predicate crime yang diatur di pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Tapi dalam konteks korupsi, kalau kita bicara pemiskinan koruptor, maka gunakanlah Undang-Undang pencucian uang. Kita belum punya Undang-Undang pemiskinan koruptor. Itu baru wacana. Bisa menggunakan Undang-Undang pencucian uang. Saya akan jelaskan kepada Pak Karni nanti bagaimana Undang-Undang ini bisa dikombinasikan dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi. Yang kedua, kalau banyak orang mengatakan bahwa sudah saatnya dilakukan pembuktian terbalik, di Undang-Undang ini ada pasal 77 yang mengatakan secara jelas terdakwa wajib membuktikan bahwa kekayaannya bukan berasal dari kejahatan. Clear sekali. Dan proses pembahasan itu kita simak sangat jauh. Semuanya sebenarnya berawal dari ada sebuah pendekatan baru untuk memerangi kejahatan. Nanti saya kira Prof. Romli ada di sini bisa menjelaskan lebih dalam. Tapi yang kita pelajari dari proses pembahasan ini, pendekatan baru itu tidak hanya follow the suspect, tapi follow the money. Uang hasil kejahatanlah atau proceed of crime yang ditempatkan sebagai sorotan di sini. Jadi tidak terlalu bicara tentang apakah kejahatan atau tindak pidana asal dibuktikan atau tidak dibuktikan terlebih dahulu. Itu satu hal. Karena sejumlah ahli percaya bahwa uang hasil kejahatan itu adalah darah bagi kejahatan baru yang bisa jadi lebih besar. Baik, sekarang kita menukik uang dari Indoguna ke Fatona dan kemudian menyebar kemana-mana. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Fatona melakukan kejahatan? Sebelum kita masuk ke sana, mungkin pertanyaan yang paling menarik menurut saya adalah yang sering muncul, Lutfi sebagai penyelenggara negara, sebelum bicara ke Fatona, Lutfi sebagai penyelenggara negara itu tidak hanya kena undang-undang tindak pidana korupsi, tapi juga undang-undang pencucian uang. Padahal dalam konteks penangkapan saat itu,
uang belum sampai ke tangan Lutfi. Lalu uang mana yang dicuci? Nah, pertanyaan ini yang saya kira relevan dan kemudian kita baru bisa jawab ke Fatana. Kenapa pertanyaan ini relevan? Karena KPK kemudian ketika pasca menerapkan undang-undang pencucian uang melakukan penyitaan terhadap mobil, terhadap rumah, atau terhadap aset-aset yang lain. Itu maksud saya tadi. Saya mulai dari hulu dulu. Uang dari Indoguna ke Fatana. Fatana swasta. Dia tidak punya wewenang apa-apa. Bagaimana kita mengatakan bahwa itu? Untuk memahami posisi Fatona, tidak bisa kita lepaskan dari posisi Lutfi. Fatona adalah diduga sebagai rangkaian dari tindak pidana korupsi yang sekarang sudah sedang diproses penyidikan oleh KPK dan akan ditingkatkan ke penuntutan. Nah, ketika Fatona berada dalam posisi sebagai yang ikut melakukan, sebagai pelaku juga menurut pasal penyertaan tentu saja, itu tentu saja juga bisa dipertanggungjawabkan aset-asetnya yang lain. Jika misalnya KPK menemukan ada dugaan, tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, tapi pasal 3, 4, dan 5 hanya mengatakan diketahui atau setidaknya patut diduga. Inilah pintu masuk untuk ke predicate crime yang diatur di pasal 2. Tidak harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada kejahatan yang benar-benar terjadi. Jadi menurut Anda pelaku utama siapa ini? Kita belum sampai ke sana. Ya, karena kalau Anda bilang bahwa itu patut diduga, kan berarti si pihak ketiga yang patut menduga. Tidak. Atau Lutfi yang pihak ketiga? Saya kira konstruksinya tidak seperti itu. Pertama korupsinya dulu, sekarang ada 5 tersangka, 2 diantaranya itu kena pencucian uang. Dan ketika bicara soal pencucian uang, kita bicara pada proceed of crime, pada aset yang diduga dari hasil kejahatan itu. Misalnya Lutfi kan belum menerima itu. Tapi bisakah kita melihat beberapa kasus yang sudah muncul sebelumnya? Tahun 2005 ada kasus Lukman Hakim dan ada pihak penerima pasifnya juga. Kemudian ada kasus di Yudi Hermawan di Karawang dan juga ada kasus Bahasim yang saya kira paling menarik. Bahasim itu hanya terbukti melakukan korupsi 1 miliar. Tetapi ada aset-aset lain, ada rekening, ada rumah dan segala macam yang disita, yang jumlahnya sekitar 60 miliar. Nah, kalau pertanyaannya uang yang hasil kejahatan saja yang diproses, yang sudah terbukti, tentu hanya 1 miliar yang bisa dikenakan pencucian uang. Tapi dalam kasus Bahasim tidak. 1 miliar korupsi. Bagaimana kalau sebagian dari uang itu ternyata uang hasil keringat, hasil usaha murni? Itu tugasnya lawyer menggunakan pasal 77 Undang-Undang Pencucian Uang. Terdakwa wajib membuktikan bahwa kekayaannya bukan berasal dari hasil korupsi atau hasil kejahatan lain. Saya ingin ilustrasikan kasus menarik, kasus Bahasim ini. Ia mencoba membuktikan bahwa uang yang dimilikinya atau kekayaan yang dimilikinya itu berasal dari hasil usaha. Tapi apa yang dilakukan? Hanya membuktikan selembar kertas atau dokumen yang sangat sedikit, keterangan dari perusahaan luar negeri bahwa Bahasim mendapatkan keuntungan sekian miliar. Apakah ini bukti yang cukup untuk membuktikan asal-usul kekayaan? Hakim menolak itu. Nah, disinilah tantangan bagi para lawyer, para advokat untuk membuktikan sebaliknya pasal 77 itu. Nah, sekarang kita kembali ke Fatona. Bagaimana seorang Maharani kayak namanya, Italia kayak, atau si Ayu Azari bisa menduga bahwa ini hasil korupsi. Dia terima dari orang swasta. Bagaimana pula kita atau KPK dalam hal ini bisa menduga bahwa cewek-cewek ini atau perempuan-perempuan ini menduga bahwa itu hasil korupsi. Ada yang menarik ketika undang-undang ini dibahas. Setidaknya patut diduga itu ada derajat pembuktian yang ada yang menggunakan istilah pembuktian rangkaian-rangkaian petunjuk yang kemudian dibuktikan. Ada yang menggunakan di Australia digunakan istilah pembuktian yang berimbang, probability balance dan segala macam itu. Intinya sederhana. Misalnya ada satu contoh kasus menarik tentang pencucian uang pasif dengan terdakwa Tony Khaidir Martawinata di tahun 2005 di PN Jakarta Selatan. Ini pencucian uang pasif. Waktu itu digunakan tentu undang-undang yang lama. Tapi yang sekarang bisa digunakan adalah pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Memang harus dibuktikan nanti bahwa pihak penerima ini
Pertama, tentu dia harus bertanya, tiba-tiba saya diberikan mobil jazz sebanyak ini, dan sementara penghasilan Fatona atau penghasilan pejabat yang lain itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas, apakah patut kekayaan itu diterima? Itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, misalnya, apalagi jika nanti ditemukan dalam kasus ini, sudah ada pertemuan awal, sudah ada komunikasi awal yang bisa mengindikasikan bahwa pihak penerima setidaknya paham bahwa dana ini bermasalah. Masalahnya dari apapun, nanti itu tidak harus dibuktikan sebagai sebuah predicate crime. Artinya memang ini pembelajaran yang serius saya kira bagi pihak-pihak penerima, apalagi bagi partai politik. Susah saya bayangkan seorang wanita ketemu laki-laki ngerayu dia, kemudian ngasih dia duit, dia tiba-tiba ini duit ini bermasalah nih. Padahal ini bukan pejabat, bukan anggota DPR kayak Pak Sultan. Kita rehat sejenak.